Salam kerahiman. Hari ini 28 Desember kita akan baca dari 1243 dan 1388. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1243. Pada saat jiwa mengalami kegersangan dan kesadaran yang jelas akan kejahatan dirinya yang diizinkan oleh Allah, jiwa dapat mengetahui betapa kecilnya yang dapat ia lakukan. Semua itu akan mengajarkan kepadamu betapa tingginya engkau harus menghargai rahmat-rahmat Allah. Kedua, kesetiaan dalam semua latihan dan tugas, kesetiaan dalam segala sesuatu, haruslah sama seperti pada saat sukacita. Ketiga, dalam kaitan dengan masalah-masalah yang engkau tanyakan, bersikaplah setia mutlak kepada Uskup Agung. Dari waktu ke waktu, masalah itu dapat terus dimintakan perhatiannya, tetapi dengan tenang. Kadang-kadang, suatu kebenaran yang sedikit pahit sungguh diperlukan. Pada akhir percakapan, aku minta kepada imam itu untuk mengizinkan aku bersatu dengan Yesus seperti yang dulu kulakukan. Ia menjawab, aku tidak dapat memberikan perintah kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau ia sendiri menarik engkau kepada dirinya, engkau boleh mengikuti tarikannya. Tetapi ingatlah selalu untuk menunjukkan sikap hormat yang tinggi kepadanya, karena Tuhan itu sungguh agung. Kalau dalam semua ini engkau sungguh mencari kehendak Allah dan ingin memenuhinya, hatimu akan damai. Tuhan tidak akan membiarkan satu jenis kesesatan pun. Sehubungan dengan mati raga dan penderitaan-penderitaan, dalam pertemuan berikut engkau harus memberikan laporan kepadaku tentang bagaimana engkau melaksanakan semua itu. Tempatkan dirimu dalam tangan Bunda tersuci. 1388. Dalam satu doa, aku tahu betapa jiwa Pastor Andras menyenangkan hati Allah. Ia adalah anak Allah yang sejati. Jarang sekali keputraan ilahi terpancar sedemikian cemerlang dalam suatu jiwa, seperti dalam jiwa imam ini, dan hal ini terjadi karena ia memiliki devosi istimewa kepada Bunda Allah. Pada saat jiwa mengalami kegersangan, kita juga mengalami hal yang sama ya. Pada saat jiwa mengalami kegersangan dan sadar bahwa dirinya jahat. Kita sadar nggak kalau kita berubah jahat? Atau sering mencari excuse, saya nggak jahat dibandingkan sama dia, dia lebih jahat. Saya jahat kayak gini karena dia lebih jahat duluan. Ya, nah kita lihat yang hari ini dikatakan oleh Suster Faustina, pada saat jiwa mengalami kegersangan dan sadar bahwa dirinya jahat. Saya sadar bahwa saya jahat. Jiwa sadar betapa kecilnya dia. Kalau kita bisa punya kesadaran bahwa saya jahat, saya melakukan kesalahan, saya berdosa, kalau itu kita renungkan, kita akhirnya menjadi ada di satu posisi bahwa saya nih nggak ada apa-apanya, saya nih kecil, saya nih berdosa. Maka jiwa harus menghargai rahmat-rahmat Allah. Pernah ya satu kali saya menegur seseorang. Dia salah, tapi saya acuh, saya abaikan. Ya sudahlah, salah ya sudah gitu ya. Tapi ternyata tanpa saya sadari, kejadian itu masuk ke dalam memori saya. Pada waktu orang itu berbuat salah lagi, selain saya menegur kesalahan dia yang sekarang, saya menyinggung kesalahan dia yang lalu. Setelah itu saya sadar bahwa betapa jahatnya saya. Kenapa saya harus mengingat-ingat kesalahan dia yang lama? Kenapa saya nggak mengampuni dia? Kalau saya ampuni dia, harusnya saya sudah nggak mengingat-ingat dan nggak marah lagi atau nggak negur dia lagi dengan keras. Pada saat itu,
saya tahu saya bersalah, tapi di saat yang sama saya bersyukur. Karena Tuhan masih memberi saya kepekaan, masih memberi saya teguran, masih mengingatkan saya bahwa kamu tuh kecil. Kamu butuh rahmat-rahmat Tuhan. Ya. Menghargai rahmat-rahmat yang Tuhan berikan. Kedua, kesetiaan dalam memulai latihan dan tugas. Kesetiaan tersebut harus sama seperti pada saat sukacita. Jadi kalau kita waktu itu mengalami kegersangan, kita kan ada latihan, ada tugas, ada yang harus dikerjakan. Nah, waktu mengalami kegersangan, di sini dikatakan kamu tetap harus setia melakukannya pada saat seperti kamu sedang saat sukacita. Jadi jangan cemberut, jangan marah, jangan kesel, jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Walaupun sedang gersang, tapi harus lakukan tugasmu dengan sukacita. 3. Bersikap setia pada uskup agung. Di sini ya namanya Romul J. Jadi walaupun kita sedang mengalami kegersangan sama seperti Suster Faustina, di sana dikatakan bersikap setia pada uskup. Kita pun tetap harus dalam kondisi atau posisi atau punya niat tetap harus menjadi orang-orang yang setia. Walaupun kita sedang dalam kegersangan. Aku minta pada Pastor Andras untuk izinkan aku bersatu dengan Yesus. Nah, itu yang diminta oleh Suster Faustina. Dia bilang, saya lagi merasa gersang, saya minta izin kepada Pastor Andras untuk supaya saya bersatu dengan Yesus. Dan Pastor Andras menjawab, aku tidak dapat memberi perintah pada Yesus untuk bersatu dengan Suster Faustina. Tapi kalau kalau Yesus sendiri menarik engkau, menarik Suster Faustina, engkau boleh ikuti tarikannya. Jelas ya di sini ya. Jadi walaupun Suster Faustina minta kepada Pastor Andras bilang dia nggak bisa suruh Yesus lakukan ini, lakukan itu. Tapi kalau Yesus sendiri yang menarik engkau, ya engkau mengandalkan Tuhan, bersedia menyerahkan diri pada Tuhan. Kalau engkau sungguh mencari kehendak Allah dan ingin memenuhinya, hatimu akan damai. Jadi selain kita ingin bersatu dengan Tuhan, kita pun harus punya keinginan, kesungguhan untuk mencari kehendak Allah. Jadi harus aktif juga, bukan menjadi orang yang pasif, orang yang diam aja, orang yang pasrah, yang terima nasib, bukan ya, tapi orang yang aktif. Engkau sungguh mencari kehendak Allah dan ingin memenuhinya. Tempatkan dirimu dalam tangan Bunda tersuci. Minta peran Bunda Maria sebagai ibu kita untuk membantu kita supaya kita dimampukan untuk sungguh-sungguh mencari kehendak Allah dan ingin memenuhinya. Bukan hanya tahu, udah selesai. Tapi cari kehendak Allah, sudah tahu dan ingin melaksanakannya, ingin memenuhi kehendak Allah tersebut. Tempatkan dirimu dalam tangan Bunda tersuci. Tempatkan diri kita dalam tangan Bunda Maria. Caranya, kita harus punya relasi yang baik dengan Bunda Maria. Kita berdoa pada Bunda Maria, mohon peran serta Bunda Maria dalam hidup kita. Meneladan Bunda Maria, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria kita tiru, dia teladan hidup kita. Dan juga punya perasaan yang sehati dengan Bunda Maria. Pernah Bunda Maria berkata ya pada Suster Faustina, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi. Dikatakan juga oleh Bunda Maria, aku yang melahirkan Yesus ke dunia. Dan engkau tugasnya adalah memberitakan, mewartakan tentang Yesus dan kerahimannya ke seluruh dunia. Jadi ada satu kerjasama ya, ada
melakukan apa yang harus dilakukan setelah Bunda Maria lakukan tersebut. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai muridnya, kita juga punya tugas-tugas yang perlu kita lakukan. 1388, Pastor Andras juga punya devosi yang istimewa pada Bunda Allah. Makanya tidak heran betapa jiwa imam tersebut menyenangkan hati Allah. Ia anak Allah yang serasi, ia anak Allah yang sejati, ia anak yang disebut keputraan ilahi. Jadi Pastor Andras bisa punya tindakan, aktivitas yang menyenangkan hati Allah karena dia punya devosi yang istimewa kepada Bunda Maria. Bunda Maria pasti menyenangkan hati Allah. Dia taat, setia, sederhana, murni, tulus. Itu semua orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan Pastor Andras punya kedekatan yang sangat dekat berdevosi kepada Bunda Maria sehingga dia juga bisa menyenangkan hati Allah. Begitu pula dengan kita semua. Kalau kita mau senangkan hati Allah, mari kita dekat dengan Bunda Maria, kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita semakin mengenal Bunda Maria dan meneladan apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, apa yang diharapkannya. Sehingga kita juga dimampukan untuk menyenangkan Allah. Itu saja, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini kami juga belajar satu hal daripadamu Tuhan. Dari Pastor Andras kami tahu dia hidup berkenan di hadapan-Mu. Apa yang dilakukan menyenangkan Engkau ya Allah. Dan terlebih lagi Suster Faustina memberitahukan kepada kami semua bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Andras bisa menyenangkan hati Allah karena dia punya relasi yang begitu dekat dengan Bunda Maria. Dia sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Oleh sebab itu Bapa, berilah kami juga hati untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Untuk semakin mengenal Bunda Maria, meneladan, dan terlebih lagi kami sungguh ingin menjadi anak dari Bunda Maria yang melaksanakan apa yang dimintanya, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dengan demikian hidup kami bisa lebih berkenan kepadamu. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita
hatiku